Indonesia itu kayak dinobatkan menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang fatherless. Kenapa sampai mau sekolah di luar negeri? Karena setiap hari saya diperkosa oleh bapak saya. Tapi saya boleh tahu nggak, kenapa kamu berjilbab? Jawaban anaknya tuh mukul saya dan jadi buku tuh. Pak, I cover my hair, not my brain. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih di Daniel Tetangga Kamu bersama Kang Maman Suherman. Nah guys, gue mau ngingetin dulu kepada semua tetangga kita. Kalau misalnya kalian bisa dengerin kita versi audionya aja. Jadi search langsung Daniel Tetangga Kamu. Kita sudah ada di semua digital platform podcast. Dan gue percaya kalau misalnya kalian menjadikan ini sebagai ritual kebiasaan harian kalian. Nah ini pasti bisa bikin kalian feel good and feel God. Dan itu akan terrefleksi dari apapun yang kalian perbuat setiap hari. Kita kembali lagi ke Kang Maman. Jadi gini Kang, saya baru aja dengar sebuah cerita tentang seorang pendeta kalau gak salah. Dia di Afrika, orang hitam gitu ya. Dan ini powerful banget. Dia kalau misalnya ngomong itu bisa ribuan bahkan mungkin puluhan ribu orang datang hanya untuk mendengar si orang ini ngomong gitu. Powerful banget. Banyak yang hidupnya terselamatkan. Banyak yang jadi percaya sama Tuhan gara-gara khotbahnya dia dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya di interview sama I don't know CNN, CNBC, I don't know ya. Jadi salah satu media gitulah. Dia nanya, ini ceritanya gimana sih? Kok lu bisa hebat gini sampai mengundang orang begitu banyak gitu? Bagaimana cara lu bisa ketemu dengan Tuhan gitu pada saat itu? Jadi saat itu ada seorang misionaris dari Amerika atau dari Inggris saya juga gak tahu. Orang putih datang ke Afrika, keliling-keliling. Dan itu berusaha menyebarkan tentang Yesus gitu ya di Afrika gitu. Nah karena dia orang bahasa Inggris dan lain-lain, dia perlu penerjemah. Adalah anak kecil penerjemah umur 10 tahun, 12 tahun gitu kan yang keliling-keliling sama dia untuk nemenin menerjemah. Keliling ke Afrika kemana-mana gitu ya. Satu orang pun gak ada yang percaya sama Yesus. Satu orang pun. Dia yang kayak, wah gila gagal banget nih gue. Yaudah akhirnya Tuhan bilang ke si orang putih ini, si misionaris ini, ya udah sekarang saatnya lu balik ke negara lu lagi. Oke, dia balik dan dia ngerasa kayak mungkin saat itu dia ngerasa sebagai orang gagal ya, karena satu orang pun gak ada yang percaya sama Yesus gitu gara-gara di Afrika, gara-gara dia. Tapi ternyata si anak interpreter ini tumbuh percaya sama Yesus dan dialah si komunikator, si preacher pendeta yang ngomong ke puluhan ribu orang. Si anak itu. Jadi sebenarnya si misionaris ini dikirim ke Afrika hanya untuk merubah hati si anak Satu kecil. anak itu kan. Exactly. Seperti Yesus dengan 12 muridnya. Dengan 12 muridnya sampai akhirnya Christianity itu sampai ke dunia gitu sekarang ini. Sama ketika saya orang-orang mengucapkan terima kasih. Dahsyat Luman bukumu Rea dan Perempuan 17 kali cetak dalam waktu 6 bulan gitu kan. Lalu saya merasa aduh gak ada gunanya ternyata. Karena itu kan nasihat dari narasumber saya yang terbunuh ketika saya bikin skripsi ini. Dan dia cuma ingin bilang, mudah-mudahan kalau skripsi ini kamu bukukan, tidak ada lagi perempuan yang bernasib seperti saya. Wow. Diperdagangkan dan terbunuh. Jadi jangan biarkan cuma jadi skripsi, tapi ayo sebarkan ke publik. Dan saya berjuang puluhan tahun, akhirnya jadilah novel itu kan, dari skripsi ke novel gitu. Mendengar hal itu saya juga langsung, apa gunanya 17 kali cetak kalau kemudian angka kekerasan seksual di Indonesia itu tidak berkurang. Ketika saya bikin skripsi, setiap 5 jam satu perempuan menjadi korban kekerasan di tahun 80-an. Hari ini kita ngobrol 2 jam di sini sama Daniel, ada 3 perempuan mengalami kekerasan. 35 dalam 24 jam saya bilang. Ini buku seperti gak ada apa-apanya. Sehingga saya bilang, saya berhentilah nulis tentang kekerasan ini. Saya udah frustrasi. Teman dari Jogja dengar. Teman bilang, kamu dengar gak cerita burung kecil ketika mendengar Ibrahim dibakar? Dia membawa air setetes dan menjatuhkan air itu supaya Ibrahim apinya tidak membakar. Tidak membuat api itu mengecil memang.
tetapi dia memperlihatkan hatinya berpihak di mana. Wow. Wow. Jadi jangan pernah menyerah dengan hanya membawa satu tetes air. Karena bukan gak mungkin suatu saat lahir pendoa yang satu orang itu. Betul. Yang kemudian ternyata bisa mengumpulkan lebih banyak. Betul. Seperti kita menanam hal yang kecil-kecil kan. Kita tidak tahu nanti yang mana yang kemudian memberikan buah yang lebih besar. Berbuat aja. Berbuat aja tanpa punya pretensi macam-macam kayak gitu. Betul. Dan yang penting adalah nurut sama apa yang Tuhan suruh. Ya. Jadi kemungkinan besar ada kemungkinan di mata dunia lu kalah. Ya. Tapi di mata Tuhan lu menang. Iya. Karena lu baru aja melakukan sebuah tujuan yang Tuhan emang suruh lu untuk lakuin gitu. Ya. You know, dunia kadang-kadang tuh bisa bilang karena kan it's a numbers game, it's Betul. the data game gitu. Semua berdasarkan data. Exactly. Yang viral yang rame gitu. Itu dia. Itu teman saya tiba-tiba ngingetin, lu berhenti. Gua gak mau berteman dengan lu lagi. Lu ingat cerita burung itu? Dia langsung nguatin lagi saya gitu kan. Wow. Jadi berbahagianya kita kalau kita berbuat satu yang kecil itu, banyak sekali orang baik sebenarnya di sekeliling kita yang kemudian melingkupi kita dan kemudian saling mengingatkan. Ya. Dan disinilah sebenarnya kekuatan kehidupan ya. Kalau kita nggak saling mengingatkan, siapa lagi gitu loh yang saling mengingatkan. Exactly. Sehingga ketika tadi pagi pun mau berangkat ke tetangga kamu dan istri saya bilang pergi, itu kaget juga saya. Kaget juga saya karena saya nggak pernah tahu dia nonton dirimu. Iya kan. Saya tahu karena saya di jalan sering nonton kan, tapi istri saya, anak saya yang tidak segaul saya tiba-tiba mengatakan, ya udah sana pergi gitu kan. Buat saya itu luar biasa. Ya. Dirimu kan gak kenal istriku misalnya kan, gak kenal anak-anakku misalnya. Tapi kemudian dia mengenal siapa yang menyampaikan pesan-pesan ini. Wow. Sama dengan yang selalu mengingatkan saya di media sosial tentang gerakan literasi dan lain sebagainya. Terus berita di pagi saya bilang, Pak Jokowi, ayo dong siap tanggal 17 kirim buku gratis lagi ke seluruh Indonesia nih. Itu sederhana kok, kecil, tapi itu dampaknya ke berbagai daerah luar biasa misalnya. Betul. Banyak orang-orang yang kemudian terpantik lagi untuk mengatakan, ya ayo dong Pak, di akhir legasi Bapak ini lakukan lagi. Ilmu itu luar biasa dan lain sebagainya. Walaupun kemudian ada yang mengatakan, kan buku cetak udah mati dikalahkan oleh buku elektronik. Saya nggak mau mengadu elektronik dan buku cetak. No. Bukan itu persoalannya. Exactly. Persoalannya kemampuan literasi kita yang harus selalu ditingkatkan. Lewat cara bagaimanapun gitu kan. Exactly. Kalau kita bicara angka nanti kita bisa punya hitung-hitungan lain. Apa lebih murah pulsa dibandingkan beli satu buku misalnya. Ya. Tapi nggak usah untuk diadu, saling melengkapi aja misalnya. Hal-hal ini sih yang makin meyakinkan saya dari cerita Daniel juga tadi tentang nggak ada yang sia-sia kok. Ya. Kalau kita pernah ada yang sia-sia. Nggak pernah ada yang sia-sia. Makanya dalam ajaran agama saya, meminggirkan duri aja di jalan itu sudah sebuah pahala misalnya. Wow. Gitu kan. Sesederhana itu dan tanpa pernah membayangkan. Kalau kita mau nakal semua orang udah pakai sepatu kok. Nggak berpengaruh duri sekecil itu. Betul. Pada satu titik tiba-tiba anakmu yang senang tidak pakai sendal melewati di tempat itu. Iya. You never know. Kita nggak pernah tahu hal-hal itu. Dan itulah yang lagi-lagi saya bilang, uang saya nggak pernah laku di berbagai daerah karena itu, dan tidak pernah lagi ditanya tentang agamamu apa, latar kamu apa, kamu dari mana gitu kan ya. Udah nggak ada yang nanya seperti itu. Dan itu yang orang selalu kira saya, lu kaya banget sih man, seluruh Indonesia lu injak dan tiap bulan tuh lu pasti keluar dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya alhamdulillah saya nggak boleh menolak dan mengatakan ini bukan berkah. Tapi saya selalu mengatakan satu, kalau saya diundang misalnya nih, kemarin diundang oleh Bank Indonesia ke Aceh. Isi satu acara di pesantren. Saya pasti minta 2 hari. Oke. Satu harinya saya ingin datang ke teman-teman untuk juga berbagi cerita tentang keliterasian misalnya. Dan free misalnya. Sehingga saya bilang kepada Bank Indonesia-nya, terima kasih. Kamu secara tidak langsung sebenarnya telah membantu saya untuk membiayai 2 hal ini. Dan saya dapat lagi bertemu lagi dengan orang baru, bertemu lagi dengan orang baik. Dan bayangkan ketika saya duduk, tiba-tiba ada yang nelpon. Lagi di Aceh Kang, iya lagi berhadapan dengan 105 penggiat literasi ibu-ibu nih. Yang saya gak tahu datang dari mana, hanya dalam waktu 2 hari datang ingin bertemu dengan saya gitu kan. Apa kata orang itu? Saya transfer uang ya untuk kamu bagi-bagikan bukumu di sana. What? Saya bilang apa? Buku saya sudah habis. Udah terbeli duluan. Dia bilang saya gak mau uang saya balik. Hitung di sana, tanya agama mereka apa, belikan kitab sucinya. Wow. Orang ini bukan sahabat, bukan apa, cuma dia tahu saya lagi ada di Aceh. Dapat nomor telepon dari teman, dia udah transfer aja. Sehingga kemudian orang toko buku itu kaget.
Bener man. Nih WA-nya baca aja. Kamu lihat jadi kesaksian. Gila. Di titik itu saya mengatakan media sosial itu banyak gunanya kok secara positif. Kalau Iya. kita mau mewarnainya dengan positif. Betul. Karena kalau kami di kriminologi selalu berprinsip begini. Kejahatan itu kan bukan karena banyaknya penjahat. Tapi diamnya orang-orang baik. Diamnya orang-orang baik. Baru mau berbuat baik tiba-tiba baru segitu lu udah pamer di media sosial, riak lu, gibah lu, apa gitu-gitu kan. Sehingga orang-orang baik ini mundur. Yang muncul justru yang menyebarkan yang Betul. berlawanan dengan kebaikan. Kalahlah kebaikan ini. Sehingga saya selalu bilang terserah lu mau bilang gua riak, gua mau bilang gua pamer, kalau gua bagi-bagi buku terserah. Karena bukan itu hitung-hitunganku. Aku punya perjanjian tersendiri dengan orang yang di atas yang Betul. bukan orang yang di atas, sosok yang di atas yang sedemikian luar biasanya itu yang lewat bapak saya mengatakan kalau kamu sudah berbagi, kalau kamu ikro kamu nggak lapar, kalau kamu sudah berbagi kamu itu orang kaya gitu loh. Biar aja urusan saya dengan di atas, terserah lah niatnya apa. Nah kalau nggak ada kita nggak ada tetangga kamu dan lain sebagainya, lalu isinya media sosial hanya memviralkan yang gosip, fitnah, hoax dan lain sebagainya, kita kalah terus menerus. Sehingga buat saya kita maju aja. Urusan dengan Tuhan jangan pakai matematikanya manusia. Itu matematikanya tersendiri. Bisa seperti saat ini pun saya sudah merasa wow berkahnya udah nggak bisa dihitung lagi dan nggak akan terhitung. Betul. Ngomongin soal kriminologi ya. Tadi kita sempat ngobrol sedikit soal absennya sosok ayah dalam kehidupan banyak orang di Indonesia. Makanya di Indonesia itu kayak dinobatkan menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang fatherless. Atau kita bilangnya fatherless Ketidakhadiran generation. bapaknya. Ketidakhadiran. Bapaknya masih hidup tapi tidak hadir. Tidak hadir. Ya. Gitu. Entah karena itu perceraian. Karena kalau misalnya cerai kebanyakan anak langsung ikutnya sama ibu dan bukan lagi sama ayah. Atau emang laki-laki yang tidak bertanggung jawab aja, dia kemana menghamili anak siapa dan akhirnya dia pergi lagi ke asalnya dan anak ini si wanita ini hamil dan tumbuh tanpa sosok ayah. Anaknya tumbuh tanpa sosok ayah. Atau ayah yang meninggal terlalu cepat. Saya pengen tahu aja ya dari Kang Maman sendiri gitu ya. Kang Maman sendiri ayah meninggal ketika Kang Maman di SMA kelas 1. SMA kelas 1. Sekarang Kang Maman adalah seorang ayah juga. Mempunyai berapa anak sekarang? 3 anak ya. Itu gimana cara menjadi seorang ayah tanpa tumbuh dengan sosok ayah? Saya beruntung mungkin karena sejak kecil bapak saya dekat sekali dengan saya. Setiap pulang kantor tuh ada waktunya dia naik motor dan membonceng saya atau dia taruh saya di depannya dan mengusap-usap dagunya ini ke kepala saya misalnya. Sehingga saya masih merasakan bagaimana gerusan jenggot yang pendek itu diusapkan di kepala. Itu masih saya rasakan dan disitulah kehangatan gitu kan. Saya masih bisa merasakan degup jantungnya bapak saya di pundak saya itu saya masih bisa rasakan terus. Jadi saya hadirkan selalu. Saya beruntung di situ. Karena ada kenangan-kenangan manis yang terbangun sejak kecil. Tetapi juga saya menemukan banyak kasus bertemu dengan para penjahat dan lain sebagainya yang memang tanpa kehadiran bapak misalnya. Atau ayah yang abusive juga ya? Ayah yang abusive. Saya bertemu dengan anak kecil yang saya bahagia. Bukan anak dari keluarga mampu, ketika saya tanya, nak kamu cita-citanya apa? Sekolah di luar negeri. Wow. Luar biasa kan? Kenapa sampai mau sekolah di luar negeri? Karena setiap hari saya diperkosa oleh bapak saya. Waduh Tuhan. Di rumah yang kecil, yang sederhana ini kalau ibu gak ada. Kakak saya yang laki nonton, kadang-kadang ikut kalau bapak selesai kakak saya. Kalau saya nanya, bilang ke ibu bilang kalau kita lapor ke polisi siapa yang kasih makan kita. Jadi cita-cita saya cuma satu, bisa sekolah ke luar negeri Kak Maman. Ayahnya ada, tapi sebenarnya tidak ada kan di situ ayahnya. Bahkan ayahnya berubah menjadi iblisnya benar-benar. Bukan lagi dia sebagai bapak misalnya yang membuat anak ini ingin segera pergi dari rumah. Ini baru bicara korban. Banyak yang saya ketemu lagi memang gak punya sosok ideal tentang bapak. Kalaupun ada bapak adalah orang yang melakukan kekerasan kepada ibunya dan kebenciannya kepada sosok bapak yang muncul. Lalu dendamnya yang berusaha untuk dituangkan kepada pihak lain dan lain sebagainya. Sehingga ketidakhadiran bapak memang Indonesia harusnya udah menyalakan lampu tanda bahaya itu.
bahwa sesempurna-sempurnanya orang tua kita berharap ada 2 orang yang hadir. Kalaupun ada orang tua tunggal, dia bisa menghadirkan kenangan-kenangan baik tentang sosok yang satunya. Ya. Tapi apa jadinya kalau nggak ada kenangan baik itu? Ya. Kita ibu pun misalnya tidak harus bercerita tentang bapaknya, tapi kalau anak pernah melihat, anak pernah mengalami hal tersebut, maka sosok itu hilang kan. Beberapa kali saya munculkan di media sosial tentang hal tersebut, dan tidak sedikit yang memaki-maki tentang ketiadaan ayah misalnya. Ya. Lalu kemudian mengaku bahwa apa yang dia alami, apa yang dia lakukan hari ini dengan segala kekerasan dan lain sebagainya, karena dia tidak punya role model di rumah tentang bagaimana seharusnya laki-laki itu bersikap. Bagaimana seharusnya kalau kami berada di luar rumah. Dan lain sebagainya. Mereka kehilangan sosok itu misalnya. Beruntung kalau mereka masih punya orang tua tunggal yang masih bisa menghadirkan 2 sifat ini. Kayak ibunya. Kayak ibu saya misalnya, yang saya tahu bukan orang tua yang sempurna bapak ibu saya, tapi ibu saya tidak pernah detik pun menceritakan tentang keburukan bapak misalnya. Tapi dia menghadirkan kebaikan-kebaikan yang pernah disampaikan oleh bapak. Wow. Idenya, cita-citanya bapak, dan selalu mengingatkan kalau bukan karena bapakmu nggak begini loh man. Wow. Kayak misalnya kamu nggak ikro atau kamu bisa nulis itu kan karena bapakmu misalnya. Wow. Nah kalau memang bapak saya nggak hadir, saya nggak pernah punya ideal tentang sosok bapak misalnya. Dan banyak yang kemudian berusaha untuk mencari perhatian dengan melakukan kejahatan untuk menarik perhatian itu supaya dia balik lagi. Betul. Hanya semata-mata karena rindu pada orang tuanya, pada pelukannya. Siap. Ada hal yang sederhana. Oke. Saya selalu mengejek begini ke anak-anak. Nak, kamu pegang handphone berapa? 8 jam, 12 jam sehari kata dia. Tahu nggak, lebih dari 2 jam sehari itu berpotensi mengalami gangguan jiwa loh. Dan banyak anak-anak di rumah sakit jiwa di Bandung tuh yang jadi pasien sekarang kan, pasien anak kita yang karena ketergantungan pada gadget, FOMO, Facebook depression dan lain sebagainya. Lalu saya nanya, kamu pegang tangan ibumu, tangan bapakmu berapa? Ya paling 30 second, 1 menit, 2 menit kalau mau berangkat sekolah atau minta uang gitu kan. Lalu saya bercanda, saya bilang, kalau handphonemu mati bisa di-charge gak? Bisa. Ayah ibumu meninggal bisa kamu charge gak? Enggak. Saya menghajar ke situ, tapi saya bertemu dengan satu anak yang bisa menjawab dengan luar biasa dan memukul saya balik. Ya saya 8 jam, ibu bapak saya 12 jam dan gak pernah pegang kepala saya. Wow. Tadinya saya ingin memancing anak itu untuk lebih banyak dong sentuh bapak ibu. Tapi ini bapak ibunya yang tidak pernah menyentuh anaknya. Itu yang saya karena bilang, udah kecanduan gadget juga. Dan ketidakhadiran. Jadi dia secara fisik hadir. Sehingga kalau Daniel buka data, kenapa ya justru di era pandemi kekerasan seksual tinggi? Orangnya ada di rumah. Tapi secara fisik dia tidak hadir di rumah misalnya. Malah justru dia di rumah dengan segala stres dan segala frustrasinya terhadap apa yang di luar. Semua hal ditumpahkan di dalam rumah. Sehingga bapak menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya dan lain sebagainya. Dan itu bukan kehadiran bapak ibu kan. Sehingga berharap betul, ayo pandemi selesai biar bapak gue gak di rumah lagi. Wow. Dia lebih bahagia malah tidak ada bapaknya misalnya. Daripada ada bapaknya di rumah dengan segala masalahnya. Jadi pandemi kemarin banyak pelajaran yang luar biasa. Kita hadir secara fisik tapi sebenarnya jiwa kita gak ada di situ misalnya. Saya sendiri sebenarnya pas lagi anak saya lahir, yang kedua actually. Saya tiba-tiba dapat sebuah pemikiran gitu ya. Daniel mau gak membesarkan anak, mendewasakan anak dengan nilai-nilai yang diajarkan sama orang tua saya. Saya pikir kayak gak terlalu sih, karena mereka juga they're doing their best. Mereka dan saya bersyukur banget saya bisa jadi seperti sekarang ini gitu. Tapi untuk mengajarkan nilai yang sama ke anak-anak saya, kayaknya saya butuh pegangan yang lebih kokoh lagi deh gitu. Setuju. Kan. Dan pada akhirnya sebagai ayah yang sehat, sebagai suami yang sehat, saya kembali lagi ke Alkitab sih. Pada akhirnya balik lagi ke kata-kata Tuhan gitu. Tentang bagaimana membangun keluarga yang baik. Atau belajar kesalahan dari raja-raja Israel dulu di Alkitab. Atau mungkin ya kita belajar dari situ gitu. Udah ada historinya semuanya gitu. Karena ya pada saat angin itu datang, badai itu datang dalam kehidupan. Respon saya yang menentukan apakah saya ini ayah yang hebat atau ayah yang gagal.
gitu. Dan pandemi menunjukkan banget kalau banyak sekali orang atau ayah atau suami yang tidak mempunyai pegangan kokoh sehingga ketika badai itu datang dia menjadi ayah yang tidak hebat lagi. Gitu Dan sih. jujur, sampai hari ini pun saya masih kadang-kadang merasa gagap sebagai ayah kan. Kalau saya hanya ingin menanamkan nilai-nilai saya saja. Ya nggak mungkin semuanya sudah sesuai dengan kondisi hari ini misalnya. Jadi justru banyak hal di mana saya justru harus banyak beradaptasi dengan anak saya. Saya harus belajar dengan anak saya misalnya. Bagaimana saya dulu sebagai anak tentara kalau menatap bapak itu menakutkan betul kan. Kita harus tunduk di depan dia, harus dengar total. Tapi saya nggak bisa lagi menyalahkan anak saya ketika saya ngobrol sama dia masih menatap gadgetnya. Kupingnya masih mendengar yang lain sambil melakukan sesuatu. Saya yang harus berusaha untuk memahami bahwa ini dunianya dia nih. Yang penting saya tetap bisa dekat dengan dia. Bisa tetap menjadi teman untuk berdialog, untuk curhat. Dan saya gak boleh memaksakan nilai saya. Beda ya, karena Kang Maman adalah anak seorang tentara, anaknya Kang Maman adalah anak seorang penulis. Itu bedanya. itu bedanya. Dan banget. bedanya lagi anak saya bukan penulis seperti saya gitu kan. Dia ada di dunianya. Yang paling tua bekerja di konsultan pajak, saya tahu. Saya gak bisa maksain kamu kerja apa nak. Dia menjaga betul etika, menjaga rahasia perusahaan-perusahaan yang dia jaga pajaknya misalnya. Yang penting saya ada di sampingnya saja dan tahu dia kerja. Udah kayak gitu kan menemani. Nak kalau mau ngomong bapak ada di sini. Bukan saya yang nanya. Bahkan saya sampai tidak tahu dulu dia kerjanya apa. Karena dia gak pernah mau menyampaikan itu dan betapa rahasianya misalnya. Kalau tiba-tiba dia dapat bonus liburan keluar kota dan hotelnya ini vouchernya. Oh di sana tuh dia ininya. Saya mencoba untuk memahami itu kan. Lalu jembatannya ada ibu dan lain sebagainya di situ. Untuk memaksakan seperti zaman dulu apa yang saya kerjakan bapak saya pasti tahu. Udah nggak bisa. Sama ketika tiba-tiba anak perempuan saya tiba-tiba pakai jilbab gitu kan. Bahkan istri saya juga bukan tradisi jilbab, tiba-tiba pakai jilbab dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya cuma nanya, kamu cita-citanya apa nak? Saya mau jadi ibu rumah tangga. Oke, kamu harus lulus sekolah. Karena menjadi ibu rumah tangga luar biasa beratnya. Wow. Semua pekerjaan di muka bumi ini akan kamu lakukan. Berarti kamu harus cerdas. Harus jadi sarjana ya nak. Satu. Yang kedua, boleh gak? Saya gak akan mengadili kamu pakai jilbab atau tidak. Lalu yang tidak pakai jilbab berarti lebih rendah. Saya bahkan mengingatkan nak, siap ya dengan segala risikonya. Karena ketika zaman bapak dulu, kalau ada orang pakai jilbab itu dianggap aneh. Bahkan dianggap, wow ada ninja lewat. Cobaannya begitu berat saat itu. Sehingga bahkan bikin paspor pun harus kelihatan telinga. Zaman dulu gak boleh harus buka jilbab. Bersyukurlah sekarang kamu pakai jilbab. Tapi kemudian jangan menghina orang yang tidak pakai jilbab. Aku sampai harus menjelaskan seperti itu. Bersyukur bisa punya kesempatan. Tapi jangan menganggap orang yang tidak pakai jilbab lebih rendah misalnya. Tapi saya boleh tahu gak? Kenapa kamu berjilbab? Jawaban anaknya tuh mukul saya dan jadi buku tuh. Ketika anak saya cuma bilang gini. Pak, I cover my hair, not my brain. Ketika dia mengatakan gitu, saya memeluk dia dan saya menganggap, saya percaya. Lulus lu jadi anak. Lulus jadi anak Maman Suherman. Dan tidak pernah melihat orang lain dengan kalimat, kok dia gak berjilbab ya? Kok gak ini? Nah dia percaya betul bukan semata-mata itu indikator orang dekat dengan Tuhannya. That's good. Dan dia melihat itu selalu dan melihat bapaknya. Ya kalau dia betul-betul kaku dia gak nonton tetangga kamu kali. Tapi dia dengan pakai gitu dia merasa bahagia bapaknya diundang dan lain sebagainya. Buat saya, oh dia terbuka. Dia sangat paham dengan itu. Sangat paham dengan keberagaman. Sangat paham dengan teman-temannya bapaknya beragam. Gitu kan. Dan dia sambut semua dengan sama ininya. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa di era saat ini memang tidak mudah menjadi orang tua. Dan yang paling berat itu adalah menjadi temannya. Dan kemudian ketika dia bertanya, kita masih punya pegangan kitab suci gak? Dan saya beruntung menjadi bapak yang tidak bagus ngajinya. Kenapa? Kalau saya mimpin sholat, selesainya anak saya yang laki, yang perempuan, Pak bacanya salah di situ. Saya diingetin oleh dia. Saya beruntung betul, dialog itu jadi terbuka. Sehingga kalau dengan isi dan lain sebagainya, ini salah loh bacaannya. Membuat saya kembali lagi untuk belajar. That's amazing Kang Maman. Karena sebagai ayah apalagi, Kang Maman bisa gak ngebayangin dulu ketika ayah sebagai tentara,
dibetulin, dikoreksi. Gak mungkin. Nggak mungkin. Ini the fact that anaknya Iya. berani koreksi gitu kayaknya wow, that's Iya. keterbukaan banget dari Kang Maman sendiri. Kerendahan hati sebagai seorang ayah dan sebagai imam keluarga gitu. Dan saya bahagia kalau saya jadi seperti sekarang orang lihat, wah rajin nulis, oh bagus ini dan sebagainya. Bukan saya sendiri yang membentuk diri saya, keluarga saya atau yang membentuk saya. Yang mengajarkan tentang detail, yang mengajarkan ini salah ucap Pak, lurusin kayak gitu kan. Diajak terus menerus untuk kritis di dalam rumah tangga, sesuatu yang anak tentara nggak lakukan zaman dulu. Exactly. Tiba-tiba anak-anak saya semua berani untuk mengatakan itu, untuk bilang bapak salah dan lain sebagainya, Ya. gitu kan. Dan luar biasanya tidak mengurangi respect dia kepada saya. Ya, itu kita soalnya sebagai seorang ayah, kadang-kadang itu hal yang paling kita takutkan, Ya. kehilangan respect dari Ya. anak-anak. Sehingga saya dikritik pun saya nggak akan marah di Pak itu surat pendek aja salah gitu. Saya udah nggak marah karena dia nggak punya tendensi menghina dan mengejek bapaknya. Tapi justru dia bahagia banget kalau tiba-tiba saya baca lagi yang kedua, dia datang dan seperti orang tua saya yang mengusap pundak, udah bener bacaannya. Dan buat saya, wah, nggak lagi saya mengatakan anak saya sombong banget, pundak gue diusap-usap gitu kan. Ya. Tapi kayak air yang dingin banget yang langsung jatuh tuh, Seger. adem banget. Ya. Atau gitu aja, dan itu cara keluarga saya ikut membuat saya menjadi bapak seperti hari ini, Ya. menjadi penulis seperti hari ini. Ya. Yang kalau baca buku saya dia bisa koreksi. Tiba-tiba saya bertemu dengan anak seorang mantan gubernur Bank Indonesia yang mantan Menteri Perdagangan. Dia datang Datang ke daerah Iya. yang banyak pemulungnya. banyak kemudian dia masuk ke gang ditemenin sopirnya aja dan bilang, cemen amat tuh sama anak gue begitu. Gimana saya gak kepukul melihat semua fenomena ini misalnya. Tapi saya bahagia karena dia pergi sesuai maunya dia.